Bab 770. Aish. Menghadapi tatapan-tatapan yang penasaran dan kagum, Arjuna terkekeh saja. Aku ini orang yang pikirannya kacau dan tidak tahu arah. Jadi ketika aku membasmi bandit di Kabupaten Damai, aku membuat benda supaya leluasa. Galang tampak tidak ingin bicara. Jika pikiran Arjuna kacau, bagaimana dengan otaknya? Berisi pasta. Bukan hanya Galang yang berpikir demikian, para jenderal yang ada di belakangnya pun sama. Ayo kembali ke topik. Arjuna mengambil sebatang pena dari meja, berdiri di depan meja pasir. Meskipun pasukan kota teratai telah mundur sementara, mereka pasti akan melanjutkan serangan balik besok. Hari ini kita telah mengalahkan 4 jenderal mereka berturut-turut. Besok, jenderal mereka pasti tidak akan begitu mendekat. Atau tidak akan lagi menunggang kuda, tapi mengenakan pakaian prajurit, berbaur dengan para prajurit untuk memimpin pertempuran. Jadi cara hari ini tidak bisa digunakan lagi. Petik 2. Kalau begitu kita lawan mereka sampai mati. Meskipun mereka memiliki ketapel, belerang, dan sendawa, kita tidak takut pada mereka. Tidak semudah itu bagi mereka untuk menyerang kemari. Kata-kata Galang digaungkan oleh para jenderal lain. Bahkan Rizal dan Esan pun bersemangat. Ya, kita memiliki granat, busur, dan anak panah. Para pemberontak kota teratai ingin menghancurkan kota. Mustahil. Dengan kelompok jenderal yang bersemangat tinggi dan tak kenal takut ini, Arjuna percaya bahwa tidak akan mudah bagi pasukan kota teratai untuk menghancurkan kota. Namun, jika Raja Sravon mengepung kota tanpa menyerang. Ketika mereka kehabisan makanan, mereka akan mati sendiri tanpa menyerang. Mereka harus memikirkan ide. Kuas di tangan Arjuna menari di atas meja pasir untuk waktu yang lama. Yang Mulia Esan. Arjuna mendadak memanggil, mengejutkan Esan. Ya, Yang Mulia. Cepat bawa Andi kemari. Begitu Andi tiba, Arjuna segera bertanya kepadanya. Andi, apakah rumahmu memiliki jalan rahasia keluar kota? Bam. Ampun, Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia. Andi berlutut di depan Arjuna dengan keras, kemudian bersujud dengan putus asa sambil memohon belas kasihan. Perilaku Andi membingungkan Arjuna untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Andi mengaku tanpa ditanya. Aku seharusnya tidak begitu takut mati hingga ingin melarikan diri dari kota melalui jalan rahasia pada malam hari. Andi. Galang tidak setenang Arjuna. Ketika mendengar Andi ingin melarikan diri, dia menjadi marah. Apakah menurutmu kota Perai akan hilang cepat atau lambat? Jika kamu melarikan diri dan kami mati, orang lain tidak akan tahu bagaimana kamu melahirkan diri. Jawab. Galang mencengkeram Andi. Petik 2. Apakah seperti itu? Kurasa bukan hanya sekadar melarikan diri. Arjuna memukul siku Andi. Andi mengerang kesakitan. Selembar kertas terlipat jatuh dari lengan bajunya. Esan membungkuk untuk mengambil, lalu membukanya. Yang Mulia. Esan terkejut, lalu segera menunjukkan kertas terbuka itu kepada Arjuna. Kertas itu adalah peta dengan lumbung dan gudang granat yang ditandai. Wajah Andi pucat pasi, dia tidak membuat perlawanan atau alasan. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mati. Seseorang. Ardian berteriak, prefek kota Perai ingin membelot dan mencoba berkolusi dengan para pemberontak. Seret dia keluar, penggal dia. Tunggu. Arjuna menghentikannya. Arjuna mengembalikan peta itu kepada Andi. Berikan peta ini kepada Raja Sravon. Jika Raja Sravon akhirnya berhasil menghancurkan kota, maka selamat untukmu. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawamu, tapi juga jabatanmu. Jika Raja Sravon tidak dapat menghancurkan kota, sebut dalang di belakangmu, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup. Tangan Andi yang memegang peta itu terkepal, ekspresinya menghina. Kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mengalahkan pasukan kota teratai. Ada pepatah yang mengatakan bahwa terlalu percaya diri adalah kesombongan. Aku percaya diri atau sombong, kamu akan mengetahuinya setelah kamu keluar. Selain itu, kamu salah. Pasukan kota teratai tidak akan dikalahkan, tapi dimusnahkan. Mata Arjuna bersinar, suaranya lembut. Bab 771. Dasar sombong, arogan. Kamu akan menyesal melepaskanku pergi. Keluarkan dia. Arjuna mengibaskan tangannya. Andi ini benar-benar berisik. Tengah malam, Arjuna, Ardian dan Galang baru keluar dari akademi. Esan datang untuk melaporkan bahwa Andi telah meninggalkan kota melalui lorong rahasia di rumahnya. Tapi dia tidak pergi mencari Raja Sravon, dia pergi ke arah ibu kota. Mendengar kata-kata Esan, Galang jelas merasa lega. Dia masih punya hati nurani, tidak berani mengkhianati kita. Tidak. Arjuna tiba-tiba menghentikan langkahnya, kemudian berkata kepada Ardian dan Galang. Jenderal Ardian, Kak Galang, sepertinya kita tidak bisa tidur malam ini. Bukankah Andi tidak menemui Raja Sravon? Lumbung dan granat seharusnya aman sekarang. Galang bingung. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerah pada Raja Sravon, bukan berarti dia tidak akan pergi. Setelah beberapa saat, Galang baru mengerti apa maksud Arjuna. Maksudmu orang-orang Raja Sravon akan mencarinya.
Andi mungkin akan ditangkap oleh Raja Sravon. Itulah yang kumaksud. Arjuna mengangguk. Arjuna baru selesai berbicara ketika bawahan dari Esan datang melapor. Andi tidak berjalan jauh sebelum dia ditangkap oleh Raja Sravon. Mendengar kabar ini, Arjuna mengangkat alisnya dan tampak sedikit bersemangat. Tentu saja, tidak ada yang memerhatikan ekspresi Arjuna, karena semua orang sangat cemas ketika mendengar bahwa Andi ditangkap oleh Raja Sravon. Arjuna, Galang berkata dengan cemas. Petik 2. Tebakanmu benar. Kalau begitu kita harus segera memindahkan semua makanan dan granat, ayo bertindak sekarang. Pindahkan granat dulu, granat lebih penting. Petik 2. Kita harus segera bertindak, tapi kita bisa memindahkan makanan dan granat kemana? Kata-kata Ardian membuat semua orang terdiam. Andi telah menjadi prefek kota Perai selama bertahun-tahun. Dia mengenal semua tempat di kota Perai. Mereka tidak mungkin menyembunyikan begitu banyak makanan dan granat. Jenderal Ardian, Jenderal Galang, jangan khawatir. Gudang granat itu palsu. Andi tidak tahu di mana yang asli, ucap Esan. Galang sangat gembira. Bagus sekali. Sekarang kita tinggal memindahkan makanan. Ayo pindahkan makanannya ke penjara. Penjara kota Perai besar dan aman. Tidak mudah bagi pasukan kota Teratai untuk membakarnya, saran Esan. Penjara. Saran Kapten Esan sangat bagus. Aku akan segera memberi perintah, lalu membawa 2 korps prajurit untuk memindahkannya. Galang hendak memberi perintah, namun dihentikan oleh Arjuna. Kak Galang, caranya tidak baik. Pasti ada mata-mata Andi di kota ini. Banyak prajurit memindahkan makanan pasti tidak akan bisa lolos dari mata-mata itu. Arjuna, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin hanya diam. Galang mengerutkan kening. Arjuna terdiam cukup lama sebelum berkata, tidak perlu pindah. Tidak perlu pindah. Raja Sravon pasti akan mencari cara untuk membakar lumbung padi. Wajah Galang penuh dengan kecemasan. Kalau begitu, tatapan Arjuna dalam. Mari kita lihat apakah lebih cepat dia membakar atau aku meledakkan. Hah. Di tengah banyak tatapan bingung, Arjuna memberi perintah kepada Esan dan Rizal. Kapten Esan, minta semua pekerja pembuat granat untuk mundur dari terowongan. Rizal, suruh gadis-gadis itu mengambil sekop dan semua masuk ke dalam terowongan. Sebelum langit gelap besok, kita harus menggali lorong bawah tanah sepanjang 1 mil. Untuk menghindari mata-mata Andi dan yang lainnya, tempat Esan membuat granat berada di bawah tenda militer semula. Itu adalah lorong panjang dan sempit yang mengarah ke luar kota. Bab 772. Melalui lorong rahasia bawah tanah, para prajurit dan granat diangkut keluar, lalu mereka dikepung. Ini adalah cara pertempuran yang telah dirumuskan Arjuna. Butuh waktu lama untuk membuka lorong rahasia baru, jadi dia mencari Andi untuk menanyakan lorong rahasia yang mengarah ke luar kota. Para pejabat tinggi di zaman kuno menjadi pejabat tinggi setelah pertempuran brutal. Banyak dari mereka memiliki gagasan untuk bersiap menghadapi bahaya di masa damai sehingga mereka akan menggali lorong rahasia di rumah untuk melarikan diri jika terjadi keadaan darurat. Alhasil tak disangka, Andi ingin melarikan diri. Arjuna lantas menggunakan Andi untuk mengelabui Raja Sravon. Dalam perjalanan, Arjuna bertanya kepada Ardian tentang Raja Sravon. Raja Sravon cerdas dan waspada. Dia tidak mudah mempercayai orang lain. Arjuna menganalisis jika Andi langsung menemui Raja Sravon dan memberinya peta, Raja Sravon pasti akan meragukan apakah peta itu asli. Arjuna mengancam Andi untuk mencegah Andi bergabung dengan Raja Sravon. Andi ditangkap, bukan menyerahkan diri secara inisiatif. Jadi Raja Sravon pasti akan mempercayai peta yang ditemukan dari Andi. Selain gadis-gadis yang menggali terowongan, hal yang harus Arjuna lakukan sekarang adalah mengeluarkan surat perintah penangkapan Andi. Seperti dugaan Arjuna, setelah Andi ditangkap, intensitas ofensif pasukan kota Teratai tidak begitu kuat keesokan harinya. Setelah memperoleh informasi sepenting itu, Raja Sravon pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Jika anak buahnya dapat menyelinap ke kota Perai, membakar lumbung padi dan meledakkan gudang granat, jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan kota Perai. Dia tidak perlu mengorbankan banyak taktik pengepungan pasukan kota Teratai, juga tidak perlu menggunakan taktik pengepungan yang memakan waktu. Sementara Raja Sravon berkonsentrasi membawa orang-orang ke kota untuk membakar dan meledakkan lumbung dan gudang granat kota Perai, kewaspadaannya terhadap luar kota menurun. Sekitar 2.000 prajurit wanita yang ada di bawah arahan Rizal juga menggali terowongan di bawah tanah. Separuh dari jalan menuju pabrik granat bawah tanah awalnya berada di luar kota. Jika mereka menggali 1 mil lagi, mereka bisa mencapai bagian belakang musuh. Gadis-gadis itu sangat termotivasi. Mereka berhasil menggali 1 mil sebelum langit gelap keesokan harinya. Begitu langit gelap. Dengan pengerahan Arjuna, 100 prajurit wanita dan sekitar 1.000 prajurit pria membentuk kelompok kecil, memegang granat. Mereka meninggalkan kota melalui terowongan. Begitu langit gelap, Raja Sravon juga memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke kota melalui jalan rahasia yang digunakan Andi untuk meninggalkan kota.
Arjuna memerintah semua orang untuk menutup mata terhadap pasukan kota teratai yang masuk kota melalui jalan rahasia. Kebakaran, kebakaran. Di suatu tempat di kota Perai, api mulai berkobar. Semua orang di kota berusaha memadamkan api, tetapi angin terlalu kencang. Begitu api padam, angin bertiup kencang sehingga api kembali membesar. Api yang berkobar membuat langit di atas kota Perai menjadi sangat cerah. Raja Sravon berdiri di tengah angin di luar kota, memerhatikan api yang membesar di kota itu. Wajahnya secerah langit di atas kota Perai. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan angin yang bertiup ke arahnya. Anginnya sangat kencang. Bagus. Raja Sravon merentangkan kedua tangannya sambil berteriak keras. Tuhan benar-benar ada di pihakku. Karena lumbung padi terbakar, kota menjadi kacau. Ardian sedang menenangkan situasi, tetapi gandum terbakar, orang-orang di kota menjadi panik. Makin Ardian menenangkan, makin kacau kota itu. Di atas menara, Arjuna menyaksikan semua ini. Melihat Ardian, yang rambutnya telah memutih, berteriak di tengah kerumunan yang kacau. Tangannya yang memegang cambuk juga terus gemetar. Disa merasa cemas. Tuan, apakah kamu tidak ada ide? Jenderal Ardian benar-benar tidak dapat mengendalikan situasi di kota ini. Memang harus dibiarkan tak terkendalikan, sahut Arjuna dengan datar. Bab 773. Hah? Disa, dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya apa maksud Arjuna. Saat ini, Esan mendatangi Arjuna. Yang mulia, Esan membungkuk dan memberi hormat. Arjuna mengangguk, menunjukkan bahwa Esan tidak perlu bersikap demikian. 23.000 prajurit pasukan patroli dan 2.000 prajurit wanita telah masuk ke terowongan di bawah pimpinan Jenderal Galang dan mulai meninggalkan kota. Oke, Arjuna menepuk Disa. Panggil Ayumi dan para penjaga wanita. Kita juga harus meninggalkan kota. Yang mulia, Esan bertanya dengan heran. Kamu juga akan meninggalkan kota? Ya. Sebelum pergi, Arjuna meletakkan tangannya di bahu Esan dan berkata dengan suara pelan, Kak Esan. Ada apa, Yang mulia? Katakan saja. Panggilan Arjuna membuat Esan gugup sekaligus bingung. Terakhir kali Arjuna memanggilnya demikian adalah malam sebelum Esan pergi ke kota Perai untuk menjadi komandan. Sudah setahun lebih sejak mereka berpisah. Ketika mereka bertemu lagi, jabatan Arjuna sudah jauh lebih tinggi daripada dirinya. Kota ini akan mengandalkanmu dan saudara-saudara pasukan pertahanan kota. Begitu langit terang, pasukan kota teratai pasti akan menyerang, kalian harus menjaga setidaknya 2 jam. Jangan khawatir, Yang mulia. Esan menepuk dadanya. Melindungi kota Perai adalah tugasku. Sekalipun semua orang terbunuh, aku akan berjaga di sini. Jika pasukan kota teratai ingin kemari, mereka harus melangkahi mayatku. Arjuna tidak berbicara. Esan bahkan tidak perlu bersumpah, Arjuna tahu dia akan melakukannya. Sekalipun kamu mengalahkan semua orang. Arjuna menunjuk Ardian, yang masih berjuang untuk menjaga ketertiban di bawah menara. Kamu harus melindungi Jenderal Ardian. Sebelum meninggalkan ibu kota, dia berjanji kepada selir bijaksana Intan bahwa dia akan membawa ayah dan kakaknya kembali ke ibu kota dengan selamat. Aku jamin akan menyelesaikan misi, Yang mulia. Jenderal Ardian ada, aku ada. Kalau aku tiada, masih ada pasukan Jenderal Ardian. Esan berdiri dengan tegak. Kita perlu mempertahankan kota, Jenderal Ardian harus aman, kamu. Arjuna menatap Esan. Kamu juga harus aman. Aku tidak punya waktu untuk mengubur jasadmu. Ini adalah perintah. Sama seperti Tamael, Esan bagaikan saudari bagi Arjuna. Baik. Tubuh Esan masih tegak ketika dia melihat Arjuna turun dari menara. Kamu juga harus aman. Aku tidak punya waktu untuk mengubur jasadmu. Ini adalah perintah. Petik 1. Kalimat yang terdengar dingin itu mengandung perhatian. Meskipun Arjuna telah menjadi sangat sukses, dia masih memikirkan teman-teman lama seperti mereka yang memiliki kemampuan rata-rata. Arjuna membawa Disa melewati Ardian. Suara Ardian begitu serak hingga dia sudah hampir tidak bisa bersuara. Kota masih kacau, orang-orang mulai pergi ke lumbung untuk mengambil gabuh yang belum dibakar. Arjuna ditabrak berkali-kali di sepanjang jalan. Disa mengekor di belakang Arjuna, berjalan melewati kerumunan yang kacau. Dia perlahan-lahan memahami sesuatu. Dia sudah mengerti mengapa kota ini begitu kacau, tetapi Arjuna hanya membiarkan beberapa orang mengikuti Ardian untuk meredakan kekacauan. Kekacauan ini dapat menutupi hilangnya 20.000 pasukan patroli yang mendadak. Langit baru saja memutih. Bagus, bagus, bagus. Kencing, kencing, kencing. Bunuh, bunuh, bunuh. Api belerang yang tak terhitung jumlahnya, panah yang seperti hujan, serta teriakan yang memekakkan telinga terdengar di sekitar kota Perai. Pasukan kota teratai mengepung kota Perai dari 10 arah. Setelah kekacauan semalam, situasi kota Perai saat ini menjadi sangat tenang. Selain 1.000 lebih prajurit yang dipimpin oleh Ardian dan 10.000 pasukan pertahanan kota Esan. Semua orang bersembunyi di rumah, tidak berani keluar.
Mata tajam Esan menyapu 10.000 pasukan pertahanan kota. Saudara-saudara, apakah kalian takut? Bab 774. Tidak, tidak. 10.000 pedang diangkat bersamaan, tampak menyilaukan di bawah cahaya pagi. Oke. Esan berteriak, kita bersumpah akan hidup dan mati bersama kota Perai. Kita bersumpah akan hidup dan mati bersama kota Perai. 10.000 pedang diangkat lagi. Seperti latihan sebelumnya, setiap regu, peleton, dan kompi berada di posisi masing-masing. Terima perintah. 10.000 pasukan pertahanan kota dengan cepat mengambil posisi, kemudian mulai melakukan serangan balik. Ardian yang menyaksikan, sangat terkejut. Pada malam tiba di kota, Ardian merasa bahwa metode pelatihan Esan berbeda dari yang lain. Dia bertanya pada Esan. Esan menjawab bahwa Arjuna yang mengajarkannya. Melihat pasukan pertahanan kota yang meski kalah jumlah tetapi tak kenal takut. Dengan berani bertarung dengan pasukan kota teratai gelombang pertama yang bergegas maju. Ardian lagi-lagi terguncang. Menjadi lawan Arjuna adalah suatu kemalangan. Di luar kota. Bunuh, bunuh, bunuh. Pasukan kota teratai di barat daya berjarak sekitar 1.000 meter dari tembok kota. Namun, tiba-tiba teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari belakang. Apakah itu Amir? Dia ingin merebut hasil kerja kita lagi. Budi menolehkan kepala kudanya. Kalian serang dulu, aku akan menghentikan mereka. Ini wilayah kita tidak boleh membiarkan siapapun merebut hasil kerja kita. Hai! Budi menjepit perut kuda, kuda perang yang ditumpanginya berlari kencang ke arah para prajurit yang datang dari belakang. Ledakan! Terdengar suara keras. Budi melayang ke udara bersama kudanya. Gawat! Mereka bukan orang-orang kita, mereka adalah. Pasukan kota teratai akhirnya menyadari ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat. Ledakan demi ledakan terdengar. Bunuh. Mosen memimpin anak buahnya untuk menerobos asap dan debu, membelah 8.000 orang itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Meledakkan mereka dengan granat dan menebas mereka dengan pedang. Tidak ada yang peduli dengan Budi dan yang lainnya, karena tempat-tempat lain juga diserang. Di menara utama. Bagus. Melihat makin banyak pasukan kota teratai yang berhasil memanjat menara, Raja Serafon bertepuk tangan. Kurasa tidak butuh waktu sampai tengah hari bagi pasukan kota teratai untuk merebut kota Perai. Orang-orang di sekitar Raja Serafon sangat percaya diri. Ya, tidak perlu sampai tengah hari, beberapa jam saja cukup. Sebelumnya aku mendengar kalau Esan sangat pandai melatih tentara. Pasukan pertahanan kota Perai sangat kuat. Pasukan patroli juga menjadi sangat kuat. Aku sempat merasa panik, mengira butuh setidaknya 6-7 hari untuk mengalahkan kota Perai. Tak disangka hanya butuh waktu kurang dari 3 hari. Kurasa itu hanya bualan. Aku tahu Esan. Dia adalah seorang mayor jenderal dari pasukan serigala dan dipaksa pensiun setelah kalah. Jika dia benar-benar sehebat itu, mungkinkah dia pensiun? Orang-orang di sekitar Raja Serafon mulai mengejek Esan dan Arjuna. Arjuna itu juga biasa saja. Bisa-bisanya membiarkan 30.000 orang terbunuh. Entah bagaimana cara Maruli berperang sebelumnya. Ketika keluar dari sungai air hijau, Arjuna memang luar biasa. Tapi, itu pasti hanya beruntung. Kata-kata penasihat militer awalnya positif, kemudian menjadi negatif. Dia mengatakannya dengan sangat gembira. Dialah yang paling ingin Arjuna mati. Kemunculan Arjuna benar-benar mengancam posisinya, membuatnya tampak bodoh. Sekarang tampaknya Arjuna bukan sesuatu yang istimewa. Raja, apakah Anda masih ingin menangkap Arjuna hidup-hidup? Tanya seseorang. Tentu saja. Masih ada hadiah 100.000 tael emas. Masih sama harganya. Arjuna sudah membunuh satu wakil komandan dan melumpuhkan salah satu jenderalnya. Tentu saja dia harus ditangkap hidup-hidup. Setelah memaksa Arjuna menyerahkan cara pembuatan granat, kemudian mempermalukannya, Arjuna baru boleh mati. Bab 775. Selamat, Raja. Selamat, Raja. Andi juga menyanjung. Dia tidak lagi memiliki kegelisahan yang dia rasakan ketika dia ditangkap. Raja Serafon, yang sedang dalam suasana hati baik, juga menunjukkan senyuman kepada Andi. Kamu memberikan kontribusi besar sehingga kami bisa menghancurkan kota dengan begitu cepat. Aku akan memastikan bahwa kamu dipromosikan. Yang mulia, tidak perlu promosi. Aku ingin kepala Arjuna. Boleh. Setelah dia memberikan cara membuat granat, aku akan menyerahkannya kepadamu, membiarkanmu menanganinya. Terima kasih, Yang Mulia. Wajah Andi dipenuhi dengan senyum lebar nan kejam. Arjuna. Petik 1. Inilah hasil dari kesombonganmu. Petik 1. Aku akan membalas penghinaanmu 100 kali lipat. Petik 1. Hehe. Terdengar tawa konyol dari belakang. Semua orang menoleh. Terlihat seorang pria tampan yang putih dan bersih berdiri di belakang tenda. Saat pria tampan itu tersenyum, dia tampak sedikit konyol. Tidak selaras dengan penampilannya yang putih bersih dan tampan.
Di samping pria tampan itu berdiri seorang wanita muda cantik yang membawa busur dan anak panah di punggungnya. Pelajar dari mana ini? Berani-beraninya masuk ke tenda Raja Srafon. Sudah bosan hidup. Pergi, pergi. Oh, ini tenda Raja Srafon. Kalau begitu, pria tampan itu menoleh, lalu menunjuk Raja Srafon yang mengenakan jubah naga ungu. Dia pasti Raja Srafonnya. Beraninya kamu menunjuk-nunjuk Raja. Jenderal pribadi Raja Srafon datang dengan 2 pengawal untuk menangkap pelajar tersebut. Semua orang mengira itu hanya kebetulan. Kalau tidak, mengapa sarjana itu bisa menghindari penangkapan para pengawal? Dia benar-benar Raja Srafon. Pria muda tampan itu menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata kepada gadis cantik di sampingnya. Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Sudah ingat wajahnya? Gadis cantik itu mengangguk. Sudah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Omong kosong. Bunuh mereka, lalu beri makan anjing. Raja Srafon sangat marah. Seorang pelajar dan seorang wanita lemah tiba-tiba masuk ke tendanya dan berkata akan menangkapnya. Hei, sebelum bunuh aku, bisakah kamu berikan 100.000 tael emas itu kepadaku? Jangan karena aku menangkap diriku sendiri, Raja jadi mengingkari janji. Benar. Gadis cantik itu menimpali omongan pemuda tampan itu. Seorang raja yang bermartabat tidak boleh mengingkari janji. Percakapan antara pemuda tampan dan gadis cantik itu mengejutkan Raja Srafon dan yang lainnya. Menangkap dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu, Arjuna. Dia adalah Arjuna. Andi menunjuk Arjuna dengan gigi gemeretak. Ya, aku adalah Arjuna. Arjuna kembali menunjukkan senyum konyol khasnya. Raja Srafon melangkah maju. Dia berdiri di depan Arjuna dengan gaya penuh kemenangan. Tahu kota Perai akan dihancurkan olehku cepat atau lambat, jadi kamu menyerah sekarang. Bagus, bagus. Kamu adalah orang yang bisa baca situasi. Dari zaman dulu hingga sekarang, orang selalu memuji pahlawan yang lebih baik mati daripada menyerah. Tapi aku berbeda dari mereka. Aku lebih suka orang yang mengerti waktu. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Selama kamu patuh dan tunduk padaku, aku jamin kamu akan memiliki kekayaan dan kemuliaan selama sisa hidupmu, serta menikmati semua wanita cantik di dunia. Wow! Arjuna bertepuk tangan sambil memuji berulang kali. Raja, tawaranmu bagus. Kekayaan dan kemuliaan adalah kosong. Kuncinya adalah wanita cantik. Aku paling suka wanita cantik. Yang mulia. Disa menepuk Arjuna dengan marah. Paling suka katamu. Kamu sibuk di ruang belajar setiap hari sampai tidak kembali ke kamar. Daisa dan para tuan putri sampai kesal. Ada juga mentari yang di kebun Murbei. Bab 776. Kamu tidak kunjung kembali. Dia menangis sepanjang hari dan bertanya kepadaku beberapa kali apakah kamu tidak menginginkannya lagi. Dia masih perawan. Disa, Disa. Arjuna buru-buru menutup mulut Disa. Semua ini masalah keluarga, jangan diungkit-ungkit. Aku gagal dalam mendidik istri, maaf jadi lelucon. Apa yang salah dari kata-kataku? Disa memiliki temperamen yang panas. Dia benar-benar takut Arjuna akan menerima syarat dari Raja Srafon, jadi dia sedikit cemas. Kamu selalu tidak kembali ke kamar, sekarang kamu akan menerima banyak wanita cantik dari Raja. Kurasa akan ada lebih banyak saudari yang menangis setiap malam ke depannya. Tuan, apakah kamu tidak takut air mata mereka akan membanjiri rumah? Disa menjadi makin takut saat berbicara, dia bahkan mulai menggigit Arjuna. Jika Arjuna benar-benar mengikuti Raja Srafon, bagaimana dengan nasib Dewi yang duduk di singgasana raga? Hei, Disa, lepaskan aku. Semua syarat yang diberikan oleh Raja Srafon ditetapkan berdasarkan asumsi kalau dia bisa menang. Lihatlah pasukan kota teratai, mereka sudah hampir dihabisi oleh kita. Apakah Raja Srafon masih punya kesempatan untuk menang? Arjuna tahu bahwa Disa cemas dan takut. Takut Disa akan kehilangan kendali, Arjuna buru-buru mengingatkannya. Disa tiba-tiba melepaskan tangan Arjuna. Tuan, aku salah, aku salah. Melihat bekas gigitan pada tangan Arjuna, Disa tampak sedih sekaligus menyesal. Apa yang kamu katakan? Aku tidak punya kesempatan untuk menang. Ekspresi Raja Srafon berubah menjadi dingin. Ketika Raja Srafon berbicara, pasukan kota teratai yang ada di depan telah menyerang gerbang kota Perai. Dia menunjuk ke arah gerbang. Buka matamu, lihat baik-baik. Gerbangmu rusak, orang-orangmu hampir hilang. Bisa saja orang-orangku tidak berada di kota, tapi di belakang kalian, kata Arjuna dengan nada datar. Berangan-angan saja. Memangnya pasukan patroli di kota bisa terbang atau menggali lubang seperti tikus? Andi segera membantah Arjuna. Oh, Andi, kamu cukupin. Raja. Andi menyela Arjuna. Sejak dia muncul, dia terus berbicara omong kosong. Menurutku, orang sombong itu tidak dapat dimaafkan. Andi ingin Arjuna segera mati agar tidak terjadi hal tak terduga. Orang sombong itu harus dipenggal sebagai peringatan bagi publik. Penasihat militer Raja Srafon juga sependapat dengan Andi.
Raja, tentara kita sudah kembali. Seseorang berteriak, lalu semua orang menoleh untuk melihat. Memang ada banyak tentara berlari kembali dari luar. Dahlan, kamu memang lebih hebat dari saudaramu, Adeo. Tadi kamu bilang butuh waktu 2 jam. Sekarang tampaknya kamu telah meremehkan taktik perangmu. Raja Sravon sangat puas. Dia pun memuji Dahlan. Setengah dari wilayah Bratajaya sudah berada di tangannya jika kota Perai berhasil direbut. Selamat, Raja. Penasihat militer adalah orang pertama yang maju untuk memberi selamat, sebenarnya dia ingin mengklaim penghargaan. Karena dialah yang menangkap Andi. Penasihat, kamu juga sudah memberikan kontribusi besar. Setelah masuk ke kota, semua orang akan diberi hadiah. Raja Sravon tahu bagaimana menyeimbangkannya. Tidak, tidak. Dahlan mulai panik. Raja, para prajurit yang kembali sepertinya bukan pasukan kota teratai. Pemimpin Dahlan, Anda terlalu waspada. Kalau prajurit yang kembali bukan pasukan kota teratai, memangnya pasukan patroli atau pasukan pertahanan kota? Andi. Penasihat militer bertanya pada Andi. Apakah hanya rumahmu yang memiliki jalan rahasia keluar kota di kota Perai? Bab 777. Andi dengan cepat menjawab, ya, hanya rumahku yang punya. Aku telah memeriksa dan menjaga dengan ketat. Tidak ada yang menggali jalan rahasia secara pribadi. Hei, Prefek Andi, biar aku ingatkan. Arjuna berbicara dari belakang. Kamu tidak boleh begitu yakin. Seperti kam militer kotor yang ada di sebelah barat kota, kamu tidak memeriksanya karena tidak ingin pergi. Lindungi Raja. Lindungi Raja. Pasukan patroli sudah datang. Seorang jenderal dari pasukan kota teratai yang berlumuran darah bergegas masuk. Begitu dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Tewas. Pasukan patroli. Pasukan patroli. Terkejut, tidak percaya. Lumbung padi di kota Perai telah dibakar, kota itu mengalami kekacauan. Jalan rahasia yang digunakan Andi untuk meninggalkan kota telah disegel dan dijaga ketat. Bagaimana pasukan patroli bisa meninggalkan kota? Aish. Arjuna menghela napas dengan keras. Aku sudah mengingatkan bahwa Prefek Andi tidak memeriksa kam militer. Ada tempat di kam militer yang bisa meninggalkan kota. Kami keluar dari sana, kemudian membuat jalan memutar untuk mengepung musuh. 1. Raja Sravon, 100.000 pasukan kota terataimu telah dikepung oleh pasukan patroliku. Pasukan patrolimu yang berjumlah 20.000 bisa mengepung pasukan kota terataiku yang berjumlah 100.000. Dasar arogan. Saat berbicara, Raja Sravon menghunus pedang dari pinggangnya, lalu berjalan menuju Arjuna. Saat melewati Andi, Raja Sravon mengangkat pedangnya, kemudian tiba-tiba. Andi bahkan tidak sempat berteriak sebelum kepalanya dipenggal oleh Raja Sravon. Kepala itu menggelinding di tanah hingga ke dekat kaki penasihat militer. Penasihat militer memiliki wajah yang kurang enak dilihat. Ketika melihat kepala di dekat kakinya, wajahnya menjadi makin jelek dan menakutkan. Dia mengangkat kakinya, hendak menendang kepala Andi, tetapi Raja Sravon telah tiba di depannya. Menatap pedang di tangan Raja Sravon yang masih meneteskan darah, kaki penasihat militer pun gemetar. Raja, bagus kamu. Aku memberimu makanan dan minuman yang enak, tapi kamu malah mengkhianatiku. Raja Sravon merasa bahwa pasukan patroli bisa keluar karena penasihat militer mengkhianatinya. Raja. Mata penasihat militer membelalak. Dia menatap Raja Sravon dengan heran. Bagaimana mungkin aku? Satu kepala lagi jatuh ke tanah. Raja Sravon, yang telah memenggal 2 kepala berturut-turut, menghampiri Arjuna dengan pedangnya. Dia berkata dengan arogan. 20.000 orang mengepung 100.000 orang. Kalian para pejabat memang punya kesamaan. Punya sedikit kemampuan langsung sok hebat. Serahkan cara pembuatan guci anggur peledak, maka aku akan memaafkan kesalahanmu. Arjuna terkekeh. Terima kasih atas kemurahan hati Raja. Dahlan. Raja Sravon berkata kepada salah satu jenderal pribadinya. Pasukan patroli sudah keluar. Hanya ada 10.000 orang milik Esan di kota Perai. Cepat sampaikan perintah. Korps di tempat lain tidak perlu menyerang kota lagi. Semuanya kembali saja. Setelah berbicara, Raja Sravon mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. 2 prajurit di sekitarnya segera memindahkan kursi kulit harimau yang ada di tenda. Raja Sravon meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi kulit harimau sambil menatap Arjuna dengan sombong. Arjuna pun merapikan pakaiannya, mencari tempat untuk duduk, kemudian menyaksikan pertempuran di luar menara. Perlahan, Raja Sravon mulai gelisah. Pasukan patroli makin dekat dengan menara, pasukan kota teratai terkepung di bawah menara. Dahlan, ada apa denganmu? Bukankah aku memintamu untuk menyampaikan perintah suruh semua korps di tempat lain kembali? Raja, Dahlan juga tampak cemas. Aku sudah memberikan perintah. Raja Sravon sangat marah. Kalau begitu kenapa mereka masih belum kembali? Apakah mereka merasa kepala mereka sudah terlalu lama berada di leher mereka? Raja,
Kurasa bukan mereka tak ingin kembali, tapi karena tidak bisa kembali. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.